Saya mengatakan tadi tentang Nur Muhammad dan Nur Allah. Kalau kita punya ayat, kalau kita punya hadis, saya mengimani. Selama tidak ada ayat, tidak ada hadis tentang Nur Muhammad dan Nur Allah, itu punya ayat. Dan Nur Allah itu hijabnya Allah sehingga menghalangi Musa untuk melihat Allah. Tapi Nur Muhammad, kira-kira ustaz atau ustaz yang lain, siapa bisa mendatangkan satu hadis sahih tentang Nur Muhammad? Satu hadis sahih tentang yang pertama kali diciptakan itu Nur Muhammad. Dan dari semuanya diciptakan makhluk ini dari Nur Muhammad. Saya mencari dan sedang mencari. Kalau ada bapak bisa pertemuan ini, bisa pertemuan ke depan atau kapanpun bisa, tentang Nur Muhammad. Konteksnya Nur Muhammad pernah disebutkan oleh baginda Rasul, dan itu cikal bakal penciptaan semua makhluk. Ini saya bertanya kepada para tungku, para ustaz, siapapun yang hadir, boleh didatangkan minggu depan, karena kita ini tuwailul ilm, seorang penuntut ilmu, sangat kecil sekali saya menuntut ilmu. Saya sedang mencari, kalau ada tolong didatangkan. Bapak boleh mendatangkan, yang lain juga boleh mendatangkan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu cikal bakal penciptaan segalanya. Yang ada hadisnya, hadis Imam Tirmidzi, hadis Imam Abu Daud, Allah sebelum menciptakan Adam, Allah keluarkan semua benih. Ma huwa qa'inun ila yaumil qiyamah, benih semua makhluk sampai hari kiamat. Dan ketika diciptakan Adam, rupanya ada satu benih yang menarik Adam, dan itu benihnya Daud. Benih itu bukan nur, bukan lain sebagainya. Jadi kalau ada ini, ada ketungku kita ini Pak Ayu, ada para ustaz tungku-tungku, baik saya kenal ataupun tidak kenal, baik minggu depan, minggu kedepannya, kalau kita punya, karena saya berakidah, intinya saya berakidah dengan sesuatu yang pasti. Tidak mau akidah saya masuk ke ragu-raguan. Saya tidak tahu saya ambilnya dari mana, dapatnya dari mana, kemudian saya yakini kebenarannya. Kalau Anda mengatakan Nur Allah itu hijabnya Allah yang menghalangi pandangan Musa, menghalangi pandangan Muhammad ketika di Sidratul Muntaha. Tapi kalau kita sudah masuk Nur Muhammad, dari mana saya bisa dapatkan, Pak? Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Bisa jadi kalau ada, kita datangkan. Karena ini pembuktian ilmiah, tentunya kita saling menguatkan dengan bukti otentik ilmiah. Tentunya dalam beragama, bukti paling kuat itu kitab Allah, hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Tentang Rasulullah awal dan akhir. Bagaimana? Awal Rasul itu sebenarnya disebut Rasulullah bin Muhammad sebagai yang awal dan yang akhir. Ya, dengan semua ya. Baik, jadi kita ini bukan mempersoalkan pendapatnya, betul. tapi juga Kita mendiskusikan bagaimana etikat Ustaz tentang bahwa Nabi Muhammad itu awal dan akhir. Ini pertanyaannya yang diperlukan. Kita tahu punya baginda Rasul punya 20 nama. Ini bedanya nama baginda Rasul dengan nama kita. Semua nama baginda Rasul itu punya sifatnya. Kalau kita mengatakan Rasul punya nama Al-Khatim, semua kita sepakat penutup. Penutup apa? Penutup kenabian. Dan itu salah satu nama Rasul. Dan Rasul punya nama Al-Aqib. Al-Aqib itu artinya apa? Terakhir. Terakhir itu artinya apa? Yaqibu al-anbiya war rasul. Karena yaqib itu dari kata aqib. Aqib itu ini kaki kita yang paling belakang, apa namanya ini? Tumit itu aqib dalam bahasa Arab. Karena ketika kita berada di terakhir, kita mengikuti yang lain, yaqib. Jadi kalau kita berada di belakang, jadi kaki kita mengikuti tumit yang sebelum kita, itu yaqib. Maka Rasul dinamakan dengan al-aqib, Rasul awal, karena kita kata baginda Rasul umat yang pertama kali dibangkitkan dan yang pertama kali membuka pintu surga. Ya, silakan. Pak Ustaz, untuk pertanyaannya mungkin lebih jelas. Adakah Allah menyebutkan sebelum Nabi Muhammad lahir bahwa Nabi Muhammad sudah ada, nanti akan datang di akhir zaman?
Apakah di antara para rasul sebelum Nabi Muhammad sudah mendakwahkan itu atau ada Sudah jelas sekali. Semua para rasul sudah menceritakan tentang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan. Apakah ini bisa dipahami sebagai bentuk bahwa itulah bahagian dari makna Nabi Muhammad sebagai yang awal dan yang akhir dalam bentuk lahiriah, tapi dalam bentuk batiniah atau yang hakikatnya sudah ada dari awal. Penyebutannya, memperkenalkan baginda Rasul akan keluar itu sudah ada. Maka dalam Al-Quran, ya'rifunani kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalimu wahai Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Karena dalam kitab mereka jelas disebutkan baginda Rasul. Lihat dalam Injil bagaimana jelas detailnya disebutkan baginda Rasul. Tempat hijrahnya, kawannya, sahabatnya, kondisi fisik para sahabatnya jelas sekali. Maka Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kalian mengenali Muhammad itu seperti kalian mengenali anak-anak kalian. Ya, menjurus kepada yang Pak Mahdi tanya rawal gitu ya. Disitulah sebahagian ulama mungkin beda pendapat. Maka Nabi Muhammad ini Allah ada menyampaikan mungkin dalam bentuk hadis kursi bahwa kalau bukan karena Muhammad saja akan ciptakan yang lain. Ya, itu yang saya tanyakan tadi. Kalau ada hadis kursi, mungkin dalam pemahaman beda. Jadi kalau beda, ini maaf Ustaz ya. Mungkin untuk netralnya ya Nabi Muhammad itu ada juga hadis. Cuma mungkin siapa yang mengamalkan, siapa yang tidak. ya, itu yang saya tanyakan tadi. Tapi lebih senang Ya, seperti itu. ya, kalau Demikian penjelasannya dan dari guru-gurunya yang betul-betul yang sudah mendalami ilmu demikian lama dan mendalam. ya betul. Kita membatalkan, nah mungkin ini sesuatu lebih bagus bab itu jangan dibuka. Ya. Nah, karena ini maaf kita pakai Sayyidina dan tidak Sayyidina. Rupanya baru malam Sabtu kemarin. Nah, jadi itu ada. Cuma kenapa tidak boleh pakai Sayyidina? Para sahabat pada saat itu seolah-olah sudah mau menyembah Nabi Muhammad, seolah mentuhankan. Maka beliau larang. Tapi kalau Sayyid memang beliau Sayyid pembunuh daripada semua. Jadi boleh kata Sayyidina, tapi jangan untuk menyembah. Nah, jadi sudah jelas itu. Jadi demikian juga yang Nah, ini kita keluar pembahasan tadi Sayyidina bukan pembahasan kita. Dan itu furu'iyah, tentunya itu furu'iyah. Yang saya tanyakan, ada Tunku mengatakan ada hadis tentang Nur Muhammad. Itu yang saya tanyakan. Kalau ada didatangkan. Karena saya ini seorang pembelajar dan pemula dalam belajar. Ketua ini mulai ilmu masih kecil sekali. Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah. Iya. Mesti hari ini minggu depannya lagi kita bawakan. di pintu Ka'bah tulis laula artinya bukan karena Iya. Saya tahu Nur Muhammad makhluk. Kalau bukan karena Nur Muhammad, tapi yang saya tanyakan itu hadisnya di kitab apa? Nanti Bapak coba tanya, bawakan minggu depan insya Allah kalau kita hadir, Bapak bawakan atau tunggu-tunggu yang lain boleh membawakan. Nur Muhammad itu punya hadis dari baginda Rasul dan hadisnya sahih. Kita tentu maunya hadis yang sahih. Kalau masalah sahih dan tidak nanti tinggal jelaskan. Jadi orang sebab masalah hadis sahih dan tidak juga kami sudah dijelaskan. Ya, betul. Tidak ada hadis yang tidak sahih, cuma tinggal perawinya saja. Ya. Tidak ada hadis yang tidak sahih. Kemudian hadis ini lihat yang tidak boleh digunakan hadis yang tidak sahih ini untuk memutuskan suatu perkara. Tapi kalau untuk beramal ya silakan. Ya. Nah, itu konteksnya lebih panjang lagi, pembahasannya lebih dalam lagi. Bagaimana pengamalan dengan hadis yang sahih atau tidak sahih ini para ulama sudah menyebutkan. Silakan Bu Yusuf. Ya, kita diskusi, ini menarik karena kita semuanya menginginkan yang ilmiah. Kita tidak mau, saya juga mau beramal, saya juga mau berakidah. Oke Pak Ustaz, kalau masalah iman tidak bisa dengan ilmiah karena otak kita dibuat oleh Allah. Itu hebat Allah daripada kita. Ilmiah di sini maksudnya sesuai dengan bukti otentik. Jadi ilmiah itu bukan ya. Ada yang di luar daripada ilmiah. Kita harus percaya saja. Ya, ilmiah itu maksudnya bukan logika, tapi sesuai dengan bukti otentik. Ada kabar gaib wahyu Quran, ada kabar gaib wahyu hadis. Semuanya itu kita imani, walaupun logika kita menolak itu terserah, tapi kita imani. Silakan, Tunggu Yusuf. Yang lain boleh, mau minum, mau silakan. Terkait dengan sama ini, Ya. terkait sebenarnya apa biasa. Ya. Ini apa perlu ada satu saat kata dulu
Karena sebenarnya dari diri untuk membuat tadi pemahaman. Karena ada beberapa ada dasar dengan ada menyepakkan dengan salah mengatakan. Maka itu tadi yang saya tanyakan, yang menguatkan adanya hadis tentang Nur Muhammad tolong dibawa. Jangan nanti yang muncul cuma yang mengatakan Nur Muhammad itu tidak ada. Jangan itu yang muncul. Saya mau kita muncul ini semuanya membawa dalil. Kemudian kalau Bapak mengatakan ini sahih tidak sahih, itu ijtihad. Bagi yang mengatakan ini tidak sahih kemudian tidak berakidah, tidak mengamalkan, itu bagi mereka, terserah mereka. Bagi kita meyakini ini walaupun tidak sahih saya imani, itu terserah Anda. Ya, jadi jangan. Tolong dibawakan dalilnya. Tentunya kitab mu'tabar ya, dalam artian kitab hadis yang mu'tabar, yang sanadnya sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir itu saja karena Ya, silakan. itu penting ya. Ini sebagai Ya, betul. Persoalan ulama. Ya. Karena kan kadang-kadang begini, apa yang dialami dari seorang ulama dalam ibadah, Betul. dia akan dalam suatu sebuah penjelasan. Ya. Silakan Pak Mahdi. Kami ini dan siapapun yang dalam jamaah ini ada yang membawa referensi-referensi berupa kita selama Ya. belajar bersama. Jangan cuma sebatas saya yang membawa referensi, nanti akhir-akhirnya keluar tidak ada cerita Nur Muhammad. Saya mau yang lain juga membawa, menguatkan Nur Muhammad itu ada hadisnya, Rasul bersabda demikian. Ini bersama kami pun tidak mendalami kemudian. Ya. Waktu belajar ilmu Tasawuf atau ilmu ma'rifatullah. sampai itu memang ada ilmu Ya. Nur pertama kita membaca Ya. mengamalkan maka juga Ya. Nur ini pertama sekali merupakan suatu lurus dalam aku. Kami pun masih berada itu sama belajar dan Nah, minggu depan insyaAllah siapa yang punya referensi, punya ini, tolong dibawakan. Ya, silakan. Jazakumullah khair, kita tutupi dulu sedikit. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.